lupa untuk di like, subscribe, dan jangan lupa pula aktifkan loncengnya. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Kami akan menginformasikan kenapa sering saya ingatkan bahwasanya menanam padi itu disesuaikan dengan satu karakter dari varietas itu sendiri, kedua dari musim, karena musim di daerah kita Indonesia adalah dua musim, kemarau dan penghujan. Untuk kami ingatkan kembali bahwasanya menanam padi Impari 32 kelemahannya begini. Ini kalau musim penghujan banyak yang terserang penyakit kerdil rumput, jadi mencapai 40% sendiri ini, karena ini sering tergenang air. Nah, musim penghujan ini kebetulan hari ini tersiernya saya tutup, sehingga untuk debit airnya kurang. Ini menjadi ini begini tanahnya. Faktor dari utama itu jelas dipengaruhi oleh karakter varietas sendiri, tahan atau enggak. Sebetulnya penyakit kerdil rumput ini mulai sejak dulu ada, cuma kebetulan karena varietasnya masih bertahan dan keadaan kondisi tanah itu masih bagus, karena semakin kesini semakin katakanlah keracunan dari berbagai macam jenis insektisida atau yang lain, nematisida dan lain sebagainya, sehingga kalau kita tidak sadar akan merawat lahan kita untuk cucu kita yang akan datang, itu saya yakin semakin rusak. Begitu kita harus kembali diimbangi dengan pupuk organik, boleh menggunakan pupuk anorganik tapi jangan terlalu maksimal. Kita diimbangi dengan pupuk organik supaya lahan kita akan menjadi pulih kembali, atau yang kedua bisa memaksimalkan unsur hara yang selama ini tertinggal karena dengan pemupukan yang berlebihan. Demikianlah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, terutama bagi petani penggarap atau penyewa, karena yang menjadi patokan adalah yang diburu oleh juragan atau tengkulak penebas padi, sehingga petani tidak mau menanam varietas lain. Sebenarnya kalau kita bisa menanam dari musim ke musim itu bergantian varietas, seperti di tempat saya, itu akan menekan pertumbuhan pada penyakit kerdil rumput. Karena yang saya amati beberapa hari ke belakang ini, beberapa bulan atau beberapa musim tanam padi, itu yang kami lihat adalah
Impari 32 yang sering mengalami seperti ini, terutama di daerah yang gampang tergenang atau di daerah lain juga namanya sawah balongan. Kalau di daerah-daerah yang bisa membuang air, terutama drainase yang cukup baik, bisa membuang dan mengisi, saya amati tidak ada kendala sama sekali. Ini terutama ini dari daerah-daerah yang sering terkena air, ya terjadi seperti ini. Ya, itu tumbuhnya normal, bisa dilihat. Nah, yang ini dalam satu petak. Ini kalau diambil atau dicabut, itu akarnya akan berwarna coklat atau kemerah-merahan. Ini saya bisa ambil contoh. Ini aja. Nah, ini kita cuci, kita bisa dilihat ini berapa persen yang akarnya putih dan yang merahnya. Ini yang akarnya putih ini akan tumbuh normal. Ini kan akarnya coklat tua, merah-merahan. Bisa dilihat. Tumbuhnya begini, tidak normal, padahal yang normal itu tingginya segitu. Baru kami ingatkan kembali bahwasanya menanam padi Impari 32 kelemahannya begini. Nah, kalau musim penghujan banyak yang terserang penyakit kerdil rumput, jadi mencapai 40% sendiri ini, karena ini sering terkena air. Nah, musim penghujan ini kebetulan hari ini tersiernya saya tutup sehingga untuk debit airnya kurang,